Komponen berikutnya yang akan kita bahas pada sesi ini adalah motherboard atau dikenal juga dengan istilah mainboard. Oke, berikut ini adalah contoh tampilan motherboard ya. Nah, seperti ini. Ini juga motherboard. Ini di depannya Anda lihat ada beberapa komponen yang sudah onboard. Nah, ini juga motherboard yang bentuknya kecil. Nah, dan ini contoh motherboard yang beberapa komponennya sudah onboard tapi model lama ya. Ini model Pentium 1 ya, yang onboard. Jadi onboardnya tidak seperti ini langsung terpasang pada motherboard, tapi menggunakan kabel-kabel nanti dihubungkan. Nah, jadi ini juga onboard juga. Walaupun kelihatannya komponen yang terpasang di sini cuma satu, komponen yang lain menggunakan kabel dipasang. Oke, berikut ini saya akan bahas komponen dari sebuah motherboard. Pertama adalah soket CPU. Ya, soket CPU ini harus sama dengan bentuk soket dari CPU yang Anda beli. Jadi kalau misalnya Anda membeli CPU merek Intel, maka pastikan sama bentuk soketnya dengan yang tersedia pada motherboard yang Anda beli. Jangan sampai tidak. Kalau soketnya diperuntukkan untuk AMD, ya Anda juga harus membeli prosesor AMD. Oke, jadi ini soket prosesor harus Anda sesuaikan dengan CPU atau prosesor yang Anda beli. Nah, berikutnya adalah komponen yang termasuk utama dari motherboard, yaitu chipset. Ada chipset not bridge, yaitu chipset utama, ya, dan ada chipset short bridge, ya, chipset pembantu. Chipset utama ini tujuannya adalah mengatur arus data antara CPU kemudian dengan nanti ada PGA card, ya. Jadi komponen-komponen utama. Sedangkan chipset short bridge ini mengatur alur data selain yang diatur not bridge. Jadi yang utama itu alur ke CPU, RAM, kemudian ke PGA. Ya. Apabila sebuah pabrik prosesor mengeluarkan seri terbaru, biasanya akan dikeluarkan juga ya, chipset not bridge ya, yang terbaru yang mensupport prosesor keluaran tersebut, ya, keluaran terbaru tersebut. Jadi misalkan Intel mengeluarkan satu seri prosesor, misalnya Pentium 4 atau mungkin sekarang yang terbaru Core 2, ya, Core 2 Duo, ya, maka bersamaan dengan mengeluarkan prosesor baru, Intel juga mengeluarkan chipset baru, ya, yang mendukung prosesor tersebut. Oke, berikutnya adalah CMOS atau BIOS. Ya, tujuannya dari CMOS ini adalah sebuah software, ya, yang tidak bisa diubah-ubah, yang berfungsi sebagai pendata dari hardware-hardware yang terpasang. Jadi untuk mengetahui hardware apa saja yang terpasang pada ini, nanti kita bisa melihatnya di CMOS. Kita juga bisa mengaktifkan atau menonaktifkan beberapa feature dari motherboard yang ada ini. Kayak misalnya contoh, kalau motherboard ini onboard PGA dari CMOS, dari fasilitas CMOS ini atau BIOS ini, kita bisa menonaktifkan PGA ini atau tidak. Atau bisa juga kita misalnya di sini ada onboard sound card, kita bisa menyalakan sound card ini atau tidak melalui fasilitas CMOS, ya. Jadi CMOS atau BIOS ini nanti berbentuk semacam software, ya. Oke. Nah, supaya konfigurasi yang terdapat pada CMOS ini terus tersimpan, maka diperlukan baterai. Oke.
Oleh karena itu, misalnya Anda memiliki komputer, kemudian tanggalnya itu kan terus eh, berganti sesuai dengan tanggal yang ada. Itu kenapa? Padahal komputer kan sering juga mati gitu loh. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena ada baterai CMOS-nya ya. Jadi tanggal misalnya sekarang tanggal 1, kemudian komputer dinyalakan, besok kita nyalakan lagi udah tanggal 2. Itu karena CMOS yang bekerja ya. Nah, kemudian ini adalah slot untuk memori. Jadi sebagai penyimpan sementara ketika sebuah data diproses di prosesor. Ini untuk memori. Nah, kemudian ini adalah paralel untuk hard disk atau optical disk. Jadi untuk memasang hard disk jenis paralel ya bisa pada port ini, hard disk paralel atau hard disk ID ya, IDE. Nah, atau juga optical disk seperti CD-ROM ya, DPD-RW, kemudian DPD-ROM dan sebagainya. Ini di optical disk, ini port yang tersedia. Port ini biasanya ada dua ya, yaitu port yang primary atau utama dan secondary ya. Primary, satu port ini bisa untuk dua hard disk atau dua CD-ROM. Jadi nanti ada primary master, ada primary slave. Jadi yang satu master, yang satu slave. Begitupun juga yang secondary bisa untuk dua hard disk atau optical disk. Jadi ada secondary slave dan secondary master. Oke ya. Kemudian berikutnya adalah ini sama juga port untuk hard disk tapi jenisnya SATA. Nanti masalah hard disk akan kita bahas tersendiri. Dan ini adalah port untuk floppy disk. Ya, floppy disk mungkin untuk komputer-komputer yang sekarang ini kayaknya sih sudah tidak diperlukan lagi karena keberadaan floppy disk sudah tergantikan dengan adanya flash disk ya atau memory card. Ini karena floppy disk ini daya simpannya kecil ya, cuman 1 mega. Nah, kemudian ini power supply ya. Power supply motherboard ini nanti di sini. Jadi nanti ini dihubungkan dengan power supply yang ada di casing. Dan ini adalah sama power supply untuk CPU. Ini juga nanti dipasangkan dengan power yang untuk kipas yang tersedia di heatsink yang nanti dipasangkan di bagian prosesor untuk pendingin. Oke, ini adalah slot AGP, slot untuk PGA card. Jadi slot untuk menancapkan PGA card yaitu yang akan ditampilkan ke monitor. Nah, ini adalah slot PCI. Jadi apabila Anda ingin menambahkan card-card lain, misalnya TV tuner atau misalkan juga modem, misalkan juga perangkat AV/DV untuk video editing, ini ditancapkannya di sini. Ya, ini slot PCI. Nah, ini slot CNR biasanya dimanfaatkan untuk modem ya, modem jenis CNR. Nah, ini ada port audio analog karena sound card yang ada ini adalah motherboard yang ada ini sound cardnya sudah on board ya, jadi ada di sini port untuk analog, nanti dipasangkan dengan port analog yang ada di CD-ROM atau DPD-ROM. Nah, ini ada front panel, yaitu karena motherboard ini jenisnya ATX, jadi menyalakannya dari motherboard bukan dari power supply-nya. Jadi ini ada nanti ini terlalu kecil, nanti ada untuk menyalakan, mereset, atau untuk indikasi lampu hard disk. Ya, di sini ini disambungkan nanti adanya dengan casing ya. Kita bahas nanti ketika membahas tentang casing. Nah, berikut ini adalah port-port yang tersedia di belakang motherboard. Ini port untuk mouse biasanya
warnanya hijau. Ini biasanya untuk keyboard yang warnanya ungu. Nah, ini adalah port PGA ya. Ini karena PGA dari motherboard ini sudah onboard. Jadi ini tidak diperlukan. Bisa saja ini dipakai, tapi ini dinonaktifkan dulu. Jadi ini PGA-nya. Kemudian ini USB. Ini port audio atau sound card. Ini untuk nanti disambungkan dengan printer paralel, printer model lama ya. Karena untuk yang baru biasanya printer sudah menggunakan USB. Dan ini port untuk LAN, jaringan. Berikut lagi ini kalau ada seperti ini untuk audio digital. Ini untuk port serial. Misalnya kita bisa menghubungkan dengan modem eksternal. Ini adalah jenis slot untuk PGA yang baru, yaitu PCI Express 16 kali. Jadi kalau sebelumnya ada slot khusus untuk PGA yaitu IGP. Nah, untuk yang terbaru sekarang adalah slot PCI Express. Ini adalah PCI Express 1 kali. Kalau ini PCI saja. Oke. Nah, ada beberapa hal yang harus Anda pertimbangkan ketika membeli sebuah motherboard. Saya tidak menyarankan motherboard dengan merek tertentu karena yang paling penting adalah chipset dari motherboard tersebut apa. Misalnya karena Intel ya, misalkan Intel itu juga membuat motherboard juga prosesor, tapi kita tidak mesti menggunakan motherboard merek Intel, bisa saja menggunakan merek yang lain, misalnya Asus atau ECS atau apa saja. Yang kita harus perhatikan adalah apa chipset dari motherboard tersebut ya. Bisa saja mereknya Asus, chipsetnya Intel. Merek Asus, chipsetnya misalnya SIS ya. Ini beberapa merek chipset yang biasa digunakan untuk motherboard. Nah, ini Nvidia dan ATI ini adalah chipset yang dulu fokusnya adalah untuk PGA, sekarang dia membuat juga chipset untuk motherboard. Oke. Kemudian kita juga harus perhatikan FSB yang didukung. Jadi misalnya FSB dari prosesor yang kita beli adalah 533, maka pastikan bahwa motherboard tersebut juga mensupport FSB 533. Kalau seandainya prosesor yang kita beli FSB-nya 1066 tapi motherboard kita hanya mendukung sampai 800, maka prosesor tadi tentu saja tidak bisa dipasang pada motherboard yang kita beli karena FSB-nya masih maksimal 800 ya. Itu jadi perhatikan juga FSB yang didukung berapa saja. Biasanya untuk saat ini ada FSB yang mendukung 533, 800 dan tertinggi 1066. Mungkin saja selanjutnya nanti bisa mendukung FSB yang lebih tinggi lagi. Kemudian perhatikan juga dari motherboard tersebut adalah soket yang tersedia. Nah, untuk saat ini adalah soket 478. Ini soket lama untuk Pentium 4 ya. Kemudian ini juga soket LGA 775 ini masih ada untuk Intel. Ya, masih ada. Nah, untuk AMD itu ada slot A754 ya, yang lama ini. Yang masih bertahan sekarang adalah soket 939 dan AM2. Soket AM2 ini soket yang terbaru untuk AMD. Oke. Kemudian slot RAM yang tersedia. Ya, jadi RAM nanti akan kita bahas, ada beberapa jenis SDRAM, DDR, DDR2. Nah, jadi kalau misalnya slot yang tersedia pada motherboard ini adalah jenis SDRAM, sedangkan kita membeli DDR, tentu saja RAM yang kita beli tadi tidak bisa dipasang. Oke. Kemudian komponen yang onboard. Kita harus perhatikan komponen yang onboard pada motherboard itu apa saja. Umumnya untuk motherboard yang kelas ekonomis itu sudah ada PGA, audio, LAN, bahkan modem. Ya. Sedangkan untuk yang sedikit menengah itu biasanya PGA tidak onboard. Jadi PGA kita harus beli lagi. Tapi untuk yang ekonomis biasanya sudah ada PGA, jadi tinggal kita nambahkan prosesor dan RAM, kemudian kasih harddisk, sudah komputer sudah bisa jalan. Oke, untuk
motherboard yang kelas ekonomi. Nah, kemudian kita juga harus perhatikan kelengkapan dari port I/O. Misalnya, di sini kalau kita masih memiliki printer model lama seperti Dot Matrix Epson LX300, maka pastikan harus ada I/O untuk printer tersebut. Karena biasanya ada motherboard yang baru yang sudah menghilangkan fasilitas ini. Oke, jadi kemudian misalkan kita akan menggunakan USB yang cukup banyak, misalnya ada USB yang untuk printer, kemudian bisa juga USB yang untuk scanner dan sebagainya. Pastikan kalau ingin komponen USB yang terpasang banyak, maka port USB yang tersedia pada motherboard juga harus banyak. Nah, kemudian hal lain yang harus kita perhatikan ketika membeli motherboard adalah jumlah slot ekspansi yang tersedia, yang seperti ini. Jadi misalnya kalau kita ingin memasang TV tuner, kemudian alat untuk mengolah video, satu lagi misalkan modem, maka pastikan kita memiliki slot ekspansi yang cukup. Kalau seandainya ini hanya tersedia satu ya slot PCI-nya, tapi kita ingin memasang misalkan TV tuner internal, kemudian modem, kemudian alat untuk editing audio video, tentu komponen komputer tersebut tidak bisa dipasang karena tidak tersedia slot yang tersedia. Ya. Kemudian perhatikan juga slot hard disk atau optical disk yang tersedia. Karena untuk motherboard yang baru biasanya optical disk yang tersedia hanya satu, karena sekarang hard disk sudah banyak menggunakan SATA, tidak menggunakan paralel ATA lagi. Oke, jadi itu perhatikan. Nah, sekarang apabila kita ingin melihat perkembangan terbaru dari motherboard, maka yang titik utamanya adalah perkembangan dari chipset. Ya, chipset, node bridge, dan short bridge. Ada beberapa perusahaan yang biasa membuat chipset untuk baik untuk platform Intel maupun platform AMD. Seperti kalau Intel, jadi selain mengeluarkan prosesor, dia juga mengeluarkan chipset node bridge. VIA juga selain mengeluarkan prosesor, mengeluarkan chipset baik untuk prosesor VIA sendiri maupun chipset untuk AMD dan Intel. Kemudian SIS juga mengeluarkan chipset ATI, begitupun juga Nvidia. Jadi kita nanti untuk melihat perkembangan motherboard, maka lihat saja chipsetnya apa saja. Kemudian yang didukung, teknologi yang didukung oleh chipset tersebut apa saja. Kita bisa melihat di situs masing-masing pembuat chipset ini. Oke, sekarang kita akan menjelajah situs-situs dari pembuat chipset untuk motherboard. Pertama adalah kita Intel. Ya, Anda bisa melihat pada bagian produk, kemudian pilih chipset. Ya, pilih chipset untuk desktop. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ya, dikelompokkan ada chipset yang diperuntukkan untuk kelas performance. Di sini ada Intel 975 Express dan sebagainya. Anda bisa mengklik untuk melihat deskripsi dari chipset tersebut. Kemudian juga ada untuk kelas mainstream atau kelas menengah dan kelas value atau kelas ekonomisnya. Oke. Jadi ini chipset yang disediakan oleh Intel jadi cukup banyak. Kemudian kita coba lihat lagi di chipset pada ATI ya. Biasanya ATI ini menyediakan chipset untuk AMD, walaupun tersedia juga chipset untuk Intel. Nah, Anda bisa mengklik di sini ATI Product and Technologies. Jadi alamatnya ati.com, maka secara otomatis dia akan berubah menjadi ini ati.amd.com karena ATI baru diakuisisi oleh AMD. Kemudian Anda coba pilih motherboard with ATI chipset. Nah, hasilnya adalah ini. Jadi ada beberapa ini
motherboard for multi GPU ya. Express 3200 ini tersedia untuk soket AM2 dan 939 ya, soketnya ya. Ini juga ada. Nah, ini untuk Intel. Oke. Coba kita lagi untuk SIS. Ya, untuk SIS ini saya pilih produk, kemudian pilih di sini desktop PC chipset. Ya. Untuk kelas Intel ya, ada Intel Core 2 core ini tersedia ini chipset serinya. Oke. Untuk Pentium 4 ini serinya yang tersedia. Sekali lagi Anda bisa mengklik untuk melihat deskripsinya, dan chipset untuk AMD ini. Sedangkan nah ini adalah chipset Southbridge ya. Chipset Southbridge yang memang tidak terlalu banyak berubah. Yang paling sering berubah adalah chipset untuk North Bridge-nya ya. Chipset untuk North Bridge disesuaikan dengan perkembangan prosesor. Oke, kita lihat lagi untuk VIA. Chipset yang disediakan oleh VIA itu untuk kelas AMD ini ada beberapa seri chipset. Untuk Intel juga ada beberapa seri, Anda bisa mengklik, dan untuk prosesor yang dia buat sendiri juga ada chipset tersendiri. Oke. Jadi Anda bisa lihat di sini ya perkembangan chipsetnya. Kemudian untuk Nvidia juga menyediakan chipset untuk motherboard. Ya, di sini ada Enforce 600 series untuk Intel, 500 series untuk AMD. Ini Anda bisa baca ya. Oke. Jadi itu perkembangan chipset motherboard. Sekali lagi, perkembangan motherboard ditentukan dengan perkembangan chipset. Setiap keluar seri terbaru dari sebuah prosesor, maka akan dibuat juga chipset yang mendukung prosesor tersebut. Oke, demikian tadi penjelasan saya tentang motherboard. Intinya komponen utama dari motherboard adalah chipsetnya, yaitu chipset North Bridge, yang chipset utama, dan South Bridge. Nah, saya menunjuk chipset ini terhalang oleh pendinginnya. Ini aluminium pendingin. Sebenarnya bentuk chipset adalah seperti ini. Kenapa dikasih pendingin? Karena beban kerja dari chipset ini cukup banyak, hampir sama dengan prosesor ya.